Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua pasti ya. Ibu mau ngabsen dulu. Tini sakit. Rida izin. Rida izin kemana? Oh, ke rumah keluarganya. Tony, dari tadi ibu gak ada kelihatan. Ada yang tahu Tony kemana? Oh, Tony Alfa. Oke. Sebelum ibu masuk ke materi, ibu mau bertanya dulu ya. Ada anak-anak di sini sudah pernah mendengar virus COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia? Iya, benar sekali. Virus COVID-19 ini sudah masuk ke Indonesia dan perkembangannya sangat cepat. Jadi kita yang masih sehat, belum terinfeksi, sebaiknya jangan dulu ke tempat ramai, sering cuci tangan. Kalau perlu, pakai masker, pakai hand sanitizer untuk mengurangi atau memperlambat perkembangan virus ini. Oke, ibu mulai masuk ke materinya hari ini. Sekarang ibu akan mengajar tentang aspek dan ruang lingkup geografi. Ada yang sudah pernah mendengar kata aspek dan ruang lingkup geografi? Belum pernah mendengarnya ya? Oke, ibu akan menjelaskan hari ini tentang aspek terlebih dahulu karena materi ini cukup luas. Ibu akan menjelaskan perlahan-lahan agar anak-anak bisa mengerti. Oke, ibu mulai dengan aspek. Aspek geografi itu dibagi menjadi dua, yaitu ada aspek geografi fisik dan aspek geografi sosial. Aspek geografi fisik itu dipilah-pilah atau diperkecil lagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada aspek kimiawi, aspek biologis, aspek astronomis, dan fenomena-fenomena alam yang terjadi yang kita bisa lihat secara langsung. Kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial ini dipilah-pilah lagi sama seperti aspek fisik menjadi beberapa bagian. Itu ada aspek antropologis, aspek politis, aspek ekonomi, dan kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ibu akan menjelaskan lagi tentang geografi dibagi menjadi dua aspek dasar yang dijelaskan ibu tadi. Ada aspek geografi fisik dan aspek geografi manusia. Aspek geografi manusia itu sama seperti aspek geografi fisik sosial. Kemudian ibu akan menjelaskan aspek geografi fisik ini mempelajari tentang apa. Aspek geografi manusia ini mempelajari tentang apa? Jadi, aspek geografi fisik mempelajari tentang bentangan alam, aktivitas-aktivitas alam, pokoknya semuanya tentang alam. Contohnya seperti gunung, danau, kemudian ada sungai. Anak-anak di sini pasti sudah pernah tahu atau sudah pernah lihat gunung kan? Karena di Bali ada gunung tertinggi yaitu Gunung Agung yang sekarang masih aktif. Jadi kita harus berhati-hati, waspada karena Gunung Agung ini masih aktif. Kemudian ada danau. Danau pasti anak-anak sudah tahu karena di Buleleng ini sendiri ada danau yang dekat, yaitu di Bedugul ada Danau Buyan, Danau Beratan, dan Danau Tamblingan. Kemudian sungai. Di Buleleng ini ada Sungai Grogak. Jadi sungai yang dibuat oleh alam. Kemudian ada lagi mempelajari tentang bentangan sosial, tentang aktivitas manusia. Contohnya seperti jalan, bangunan, kemudian budayanya, kegiatannya, seperti itu. Kemudian geografi fisik
dan geografi manusia ini tidak bisa dipisahkan. Mereka selalu berkaitan dan kaitannya itu sama-sama menunjang untuk menghasilkan suatu kegiatan atau tujuan yang baik. Contohnya seperti iklim dan cuaca ini merupakan aspek geografi fisik. Iklim dan cuaca ini akan mempengaruhi petani ketika mau bercocok tanam. Contohnya sekarang musim hujan, maka petani akan mau bercocok tanam, menanam padi di sawah. Kemudian kalau daerahnya itu kekurangan air atau jarang terjadi hujan, manusia akan menanggulangi atau mencari solusi bagaimana mereka bisa bercocok tanam. Nah, ini yang dibilang aspek geografi manusia. Petani akan membuat saluran irigasi atau saluran pengairan untuk ke sawah agar padi-padinya bisa bertumbuh. Jadi, geografi fisik dan geografi manusia itu saling berkaitan, menghasilkan yang baik, yang bagus. Dan kemudian ibu mau bertanya kepada anak-anak, mengapa manusia perlu mempelajari geografi? Bagaimana, ada yang bisa jawab? Oke, baik. Kalau tidak ada yang bisa jawab, ibu akan menjelaskan kenapa manusia harus mempelajari geografi. Geografi itu mempelajari tentang lokasi, negara, fenomena-fenomena alam yang ada di dunia yang bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa kita prediksi, dan bisa jadi kita bisa memprediksinya. Contohnya saja tsunami. Tsunami itu kita manusia tidak bisa memprediksinya, ataupun gempa bumi. Disinilah tujuan kita mempelajari geografi. Kita tidak mungkin menghentikan tsunami atau gempa bumi tersebut, tapi kita akan meminimalisir atau mengurangi kerugian yang terjadi. Gunanya kita belajar geografi itu seperti itu, untuk mengurangi atau lebih mengetahui tentang alam, karena kita hidup ini di alam, di bumi gitu. Oke, kemudian ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang yang mempelajari geografi. Seperti ibu, anak-anak sekalian harus memiliki keterampilan ini. Yang pertama, kemampuan mengumpulkan dan menyeleksi, mengorganisasi dan menafsirkan informasi serta data statistik yang didapat. Kemudian yang kedua, kemampuan mengenali pola-pola atau kecenderungan serta menggunakan untuk menjelaskannya kepada masyarakat umum atau masyarakat awam. Yang ketiga, kemampuan untuk menyajikan konsep. Oke, hari ini materi untuk aspek geografi sudah selesai. Ibu sudah menjelaskan. Ibu akan membuka diskusi untuk 2 orang. Tugasnya mendiskusi tentang aspek fisik dan aspek manusia. Ibu mau 2 orang ini dalam satu kelompok memilah-milah atau memilih mana nih yang ada di sekitar kita yang harusnya ada di geografi fisik, mana nih yang ada di sekitar kita yang harus ada di geografi manusia. Ibu beri waktu 5 menit dan nanti akan mempresentasikan di depan. Oke, Ibu beri waktu sebanyak 5 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya habis. Sekarang silakan presentasikan, tidak usah di depan tapi di
meja kalian masing-masing dengan berdiri ya. Oke, hari ini diskusinya sudah selesai. Sekarang ibu mau bertanya, apakah ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya? Silakan, ibu beri waktu dan kesempatan sekali. Baik, tidak ada yang bertanya. Ibu anggap semuanya sudah paham. Minggu depan ibu mau menjelaskan atau ibu mau mengajar tentang ruang lingkup geografi. Anak-anak sudah punya buku ajarnya masing-masing, geografi kelas 10. Sampai di rumah belajar, kemudian minggu depan ibu akan menjelaskan tentang geografi ruang lingkup geografi. Kemudian buku ajar masing-masing, pulang ke rumah belajar, dan ibu akan tanyakan minggu depan pada awal pertemuan. Sudah, setelah ini ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Baik, tidak ada yang bisa menyimpulkan, ibu saja yang menyimpulkan untuk materi hari ini. Materi hari ini tentang aspek dan ruang lingkup geografi. Aspek dibagi menjadi dua, yaitu aspek geografi manusia dan aspek geografi fisik. Aspek geografi fisik ini mempelajari tentang alam, dan aspek geografi manusia ini mempelajari tentang kegiatan manusia. Kemudian selanjutnya, geografi fisik dan geografi manusia ini saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Dan ada beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh orang yang ingin mempelajari geografi. Oke, kesimpulan hari ini segitu saja. Karena bel istirahat sudah berbunyi, saya akhiri pelajaran hari ini. Sekian dan selamat pagi.